Lapar cinta? Ya, hatur nuhun. Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam pertemuan yang pertama ya Bu ya, dengan materi yang pertama. Materi di Sukoci itu ada 20 materi ya Bu ya. Ibu-ibu semangat dari awal sampai akhir ikuti, yang ilmu ini bisa Ibu aplikasikan dalam kehidupan ibu-ibu untuk menjadikan kita sebagai perempuan-perempuan Jabar yang berdaya. Kalau kita sudah berdaya, insya Allah kita akan bahagia. Karena apa? Kita akan bisa mengelola emosi kita, mengangkat potensi diri kita, dan kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk keluarga kita dan bahkan untuk lingkungan kita. Ibu, perkenalkan saya nama Herawati ya Bu ya, asal dari Panumbangan. Materi yang akan saya berikan yaitu komunikasi dalam keluarga. Nah Ibu, materi ini sangat penting. Kenapa? Karena tanpa adanya komunikasi, hubungan kita dengan anggota keluarga ataupun dengan masyarakat akan mungkin terhambat. Ya Bu, komunikasi dalam keluarga. Apa itu Bu komunikasi? Komunikasi itu apa? Iya, terus Ibu jangan takut untuk berbicara ya Bu. Kenapa? Ini sharing. Kita sharing. Belajar dari pengalaman, karena sebetulnya mungkin kita sudah selalu melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, tapi kadang kita tidak tahu namanya itu apa atau posisinya itu sudah betul atau tidak gitu. Makanya di sini kita sharing. Saya bukan mau mengajari, tapi kita sharing, belajar bersama ya Bu ya. Komunikasi itu apa? Yang mungkin lebih simpel Bu, komunikasi itu ngobrol. Nah itu yang simpelnya, komunikasi itu ngobrol. Nah kalau ngobrol berarti kita harus ada lawan bicara. Jadi komunikasi hanya bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang tidak dikatakan komunikasi ya Bu ya. Karena apa? Karena kita tidak akan mendapatkan feedback dari lawan bicara. Kalau kita berkomunikasi, kita menyampaikan pesan, otomatis kita pingin kan Bu dapat feedback dari orang yang kita ajak bicara. Ya, jadi komunikasi itu adalah singkatnya yaitu ngobrol atau menyampaikan pesan. Nah, komunikasi adalah aktivitas menyampaikan pesan mengenai apa yang ada dalam pikiran berupa gagasan, harapan, atau keinginan dan perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Atau lebih kecilnya yaitu seni menyampaikan pesan. Ya, seni menyampaikan pesan. Seni mempengaruhi orang lain ya Bu ya. Karena dengan pesan yang kita sampaikan, orang lain akan terpengaruh, dan dari pengaruh itu makanya orang tersebut akan memberikan feedbacknya kepada kita, tanggapannya kepada kita. Nah Bu, kita lanjut ya. Bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada berapa Bu? Bentuk komunikasi ada 2, yaitu verbal dan non verbal. Kalau verbal apa Bu? Ya, secara lisan ataupun tulisan itu adalah bahasa verbal. Sekarang Bu zaman WA ya, kita menulis status di WA itu sama, Ibu menyampaikan pesan. Ibu nulis di Instagram sama, Ibu menyampaikan pesan. Dan bahkan mungkin kalau di Instagram, di Facebook itu Ibu lingkupnya lebih besar, bukan 1-2 orang lagi yang diajak bicara, yang Ibu pingin orang itu tahu ya Bu ya. Karena sadar tidak sadar kita membuat status di WA, status di Instagram, itu banyak orang yang melihatnya. Bahkan kadang mungkin orang yang tidak kita harapkan untuk membaca ternyata membaca gitu ya, ternyata sampai kepada orang tersebut. Kalau non verbal
Ya, bahasa isyarat atau menggunakan mimik muka, gestur tubuh. Bahwa ini orang lagi sedih, pasti mukanya cemberut, terus mukanya merah, ya, berair. Itu orang pasti lagi sedih. Tidak mungkin orang lagi marah dengan mimik muka yang cemberut. Pasti orang yang lagi marah, mimik mukanya pun menunjukkan orang itu lagi marah, matanya melebar, mukanya merah karena menahan marah, ya. Jadi dari gestur tubuh aja, dari mimik muka aja kita sudah bisa membaca bahwa orang ini sedang dalam situasi apa, gitu ya. Kita lanjut. Perilaku komunikasi. Nah, di sini perilaku komunikasi ada berapa? 3. Kalau perilaku komunikasi itu lebih kemana, Bu? Lebih kemana ini? Lebih ke orangnya. Kalau perilaku itu lebih ke orangnya. Nah, Ibu bisa lihat dari gambar di sana, itu ada agresif, pasif, asertif. Yang pasif, Bu, bagaimana itu mukanya? Gimana, Bu? Dia diam. Terus? Cemberut, iya. Terus? Iya, kayak orang bingung. Ya, yang asertif itu kayak orang bingung. Yang pasif ya, kayak orang bingung, terus mukanya juga lebih banyak apa? Cemberut, sedih gitu ya. Terus kalau yang asertif gimana, Bu? Ya. Terus mukanya ceria, tenang ya, Bu ya. Coba lihat, itu yang tengah yang asertif, mukanya tenang, matanya tidak terlalu berekspresi yang menutup atau yang belotot ya, Bu ya. Nah, kalau yang agresif, yang agresif gimana, Bu? Nah, lebih dia, nah gitu ya, penuh dengan emosi. Nah, jadi apa atuh Cina ini teh perilaku komunikasi yang seperti ini teh? Kita buka satu-satu ya. Agresif. Nah, ini agresif adalah perilaku seseorang yang cenderung mempertahankan sikap dan pendapatnya tanpa mempedulikan orang lain serta menginginkan hasil akhirnya dia sebagai pemenang. Nah, perilaku orang seperti ini yaitu dia selalu mengatakan apa yang dia mau itu harus selalu diturut. Dia tidak peduli orang lain itu suka atau tidak suka. Dia selalu mengatakan, dia dalam penekanan katanya, dia pasti akan ada penekanan kata. Apa tadi? Yaitu salah satu cirinya, Bu, ciri-ciri yang agresif yaitu, Ibu punten bisa dilanjut. Nah, Bu, itu salah satu tadi ya, gambarnya seperti itu. Dia ciri-cirinya yaitu satu, terlalu banyak membuat permintaan kepada orang lain. Jadi dia itu orangnya nuntut. Dia orangnya nuntut, terus terlalu dominan dalam menyuruh, dalam meminta kepada orang lain. Jadi orangnya pasti nuntut, pasti suatu pun pasti dia selalu pingin diturut. Kontak mata cenderung tegas. Orang yang seperti ini pasti, karena apa? Dia ingin menunjukkan bahwa nih saya. Yang harus diikuti adalah saya, gitu ya. Ayat tuh, Bu, di dia nuk itu. Resep teh kasih ambu. Gitu ya. Terus bahasa tubuhnya dia kaku. Tidak rileks, tidak santai. Pasti ada karena di situ penekanannya bahwa nih saya yang harus diturut, nih saya pendapat saya yang benar. Pasti orangnya seperti itu. Ekspresi mukanya tampak merah atau menahan emosi dan intonasi suaranya tinggi atau berbicara keras dan berapi-api. Orang yang agresif, yang perilaku agresif pasti seperti itu. Tidak akan ada bicara yang lemah lembut, tidak akan bicara yang pelan-pelan, tidak. Pasti intonasinya tinggi. Dampaknya, Bu, ini ada dampak buruk bagi perilaku komunikasi yang seperti ini, yaitu dampak buruknya. 1. Kita suka nggak sama orang yang seperti itu? Yang selalu ngatur, yang bicaranya seenaknya,
yang selalu apa? Ya, mau menang sendiri, kita suka tidak? Tidak. Nah, jadi dampak buruknya salah satunya yaitu tidak disukai orang lain. Mau nggak kita kayak gitu? Adakah di sini yang mau seperti itu? Kalaupun ada yang di sini seperti itu, berarti setelah kita belajar sekapur cinta, jangan ada lagi yang berperilaku agresif. Nah, kedua, kita kadang menjauhi orang tersebut. Mau itu keluarganya atau maupun pribadinya. Bukan kita benci sama orangnya, tapi karena perilakunya. Jadi kita males kan berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Bahkan mungkin dalam suatu lingkungan atau suatu apa, di depannya dia oke lah, ya mangga. Tapi begitu kita keluar, ah nggak mau, kita mama seharus gitu kan gitu. Ah nggak mau, ah moal gitu kan. Ada reaksi-reaksi seperti itu dari kita. Karena apa? Karena kita merasa tidak suka dengan orang tersebut gitu ya. Ya karena dengan perilakunya, perilaku komunikasinya dia yang seperti itu kita tidak suka. Ya, salah satunya yaitu menimbulkan rasa takut dan benci pada orang lain. Dan kalaupun ada suatu masalah yang pada saat dia mengemukakannya dan orang lain tidak menerimanya, dia pasti akan apa, Bu? Menyalahkan orang lain. Padahal dia sendiri yang membuat masalah itu. Lanjut, Bu, kita ke perilaku yang pasif. Nah, di sini, Bu. Yang pasif. Yang pasif adalah perilaku seseorang akan cenderung menghindari konflik dan konfrontasi dengan lawan bicara demi menjaga suasana damai dan tenang. Orang perilaku pasif akan cenderung mengalah dan mengorbankan kepentingan pribadinya yang mungkin lebih penting daripada hubungan komunikasi tersebut. Nah ini, Bu, orang yang pasif, dia tidak akan mau berani mengungkapkan apa yang dia mau. Cari aman. Jadi dia mah nurut, mangga we, ngiringan we, kumaha ibu we, gitu kan. Kayak sama di rumah juga gitu, kumaha akang we, kumaha bapak we, gitu kan. Ayat tuh, Bu? Mana cing, mana? Kok ambu sadayananya? Nah gitu, orang yang seperti ini pasti itu, Bu, dia itu selalu menyimpan keinginannya. Dalam lingkungan misalnya, ibu-ibu ini kader, ada yang kader. Otomatis dalam kader pasti ada yang namanya ririungan ya, Bu ya. Mengemukakan pendapat atau apa. Orang yang perilakunya pasif, dia tidak akan mau mengungkapkan itu. Dia itu punya ide, dia punya gagasan, tapi dia tidak berani mengatakannya. Karena apa? Teacan genya rios, dia udah punya perasaan gini, ah takut orang lain tidak suka. Ah takut saya mah tidak diterima. Gitu ya, takut ide saya buruk. Padahal setelah keluar dari lingkungan itu dia bilang, ih padahal banyak lamun tadi mah nu ide abi gitu. Nah itu, jadi orang ini sama, misalnya dalam rumah tangga gitu, Bu, dia teh punya keinginan sama suaminya, Bu, misalnya punya keinginan gini, pagi-pagi teh atuh pingin ya dibantuin, dah kita teh sibuk, kita teh udah bikin buat kode cucian, kita simpan ke depan, si bapak lagi di depan, ngarepnya apa, Bu? Dipangjemurkeun. Ai si bapak cuek we, hari-hari we ngopi we. Ari ibu kumaha? Ibu kumaha cobi? Ibu manyun, ibu kesel. Terus teh, nah itu ngarti-ngarti padahal mah pasti kapayunkeun cenah ya. Nah itu Ibu, berarti Ibu masih termasuk ke perilaku yang pasif. Mau Ibu terus seperti itu? Tidak. Nah, berarti kita harus mencoba atau berani mengatakan apa yang kita mau. Ya, jangan sampai kita punya keinginan, kita punya gagasan, tapi kita tidak berani mengatakannya. Yang pada akhirnya, nanti dampaknya ya. Nah, cirinya ini, tidak berani mengatakan tidak. Jantan mangga we, sumuhun, uyos we ngiringan, nah gitu. Ayah Ibu gitu, seueur. Dan kebanyakan perempuan-perempuan kita seperti itu. Nah,
Lanjut, dia tidak mampu membuat permintaan kepada lawan bicara. Dia tidak nuntut, Bu. Orang yang seperti itu tidak banyak nuntut. Kenapa? Karena tadi di saat mau mengatakannya pun dia udah ketakutan duluan. Takut tidak dipenuhi, takut keinginannya tidak terpenuhi, takut orang lain itu tidak suka dengan permintaan dia. Cenderung menyimpan keinginannya dalam hati. Nah ini Bu yang parahnya. Keinginan semuanya dimasukin ke sini. Padahal udah di sini, masuk lagi ke sini. Akhirnya di sini numpuk. Yang ada kita orang yang perilakunya pasif, dia akan menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Gimana Bu? Iya, dia akan banyak nunduk. Dan kalaupun dia berani bicara depan orang pasti gini. Ada perasaan dia itu tidak percaya diri, mainin baju atau mukanya tertunduk, dan orang yang perilakunya pasif tidak akan memberikan intonasi suara yang tinggi, pasti pelan. Bahkan kita kadang nyarios naon sih kadang. Iya tuh Bu. Ya. Terus bahasa tubuhnya gugupna itu. Kalaupun dia bicara, pasti gestur tubuhnya dia akan ada perasaan gugup, dia nunduk, dia nggak berani menatap orang yang diajak bicara. Mukanya merah karena menahan malu. Terus berbicaranya pelan bahkan tidak terdengar. Nah ini perilaku orang yang komunikasinya pasif. Dampaknya Bu, dampaknya ini akan sangat buruk Bu. Kenapa? Karena tadi orang yang selalu menyimpan keinginannya dalam hati, yang pada akhirnya dia menemukan rasa tidak percaya diri. Terus dia itu akan sering bingung. Ibu punten. Dia akan bingung. Karena apa? Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Dia akan selalu merasa cemas. Jadi ya itu perasaan cemas, perasaan tidak dihargai, perasaan bingung, apa sih sebetulnya yang saya mau? Gitu ya. Karena apa? Karena tadi terlalu menumpuknya keinginan yang tidak terpenuhi gitu. Tidak terpenuhi teh kunaon? Karena tidak berani mengatakannya. Kalau berani mengatakannya, mau dipenuhi ataupun tidak, kita enjoy kan Bu. Tapi kalau ini keinginan banyak dan keinginan itu tidak terpenuhi. Karena apa? Karena salah dia sendiri tidak berani mengatakannya. Sama Ibu dengan hubungan dalam keluarga. Kalau kita pingin perhatian dari suami, tapi kita tidak berani mengatakannya, ya wayahna upami si bapak tidak ada perhatiannya gitu ya. Bukan apa? Karena kita tidak pernah mengatakan apa yang kita mau. Padahal mah yang namanya hubungan keluarga tidak ada yang namanya rahasia lagi. Keinginan kita diungkapkan, dipenuhi oke, tidak juga tidak apa-apa. Gitu kan? Tapi ini enggak. Mau bilang takut si bapak marah. Mau bilang takut tidak terpenuhi. Mau ngomong ini takut sakit hati. Nah, ya pada akhirnya Akhirnya kalau ibu sudah sedih, ibu sudah kecewa, ibu sudah sakit hati, ibu pelampiasannya kemana? Mending kalau cuma nangis sendiri. Kemana? Ke anak. Terus ibu mau mengorbankan anak ibu? Karena barang. Di bumi brong-brong, akhirnya si bapak bukannya ngerti, malah tambah betah ibu. Akhirnya dia ke luar, cari hiburan di luar, ngopi di luar, kumargi naon. Di rumah dia tidak nyaman. Ya mau nyaman gimana? Ibu enjing-enjing geus rame, bari nyeuselan. Pinginnya si bapak ngerti ya Bu ya, pingin si bapak ngerti, tapi si bapak teu ngerti. Akhirnya naon? Ibu-ibu, anak-anak udah siap mau sekolah. Acan siap malahan, ibu-ibu terus rame, nyuruh makan, nyuruh ini sambil beres-beres, sambil itu, betul nggak? Si bapak akhirnya jam kerjanya belum berangkat pun dia udah berangkat duluan. Kumargi naon? Pusing, cenah teu betah di bumi. Nah gitu. Kita mau nggak seperti itu terus? Tidak. Makanya keluar dari sini, keluar dari pembelajaran ini, yang perilakunya pasif kita harus berubah. Ya, kalau tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena perempuan yang bahagia diawali dari hatinya yang senang, Bu.
Nah, sekarang yang asertif. Nah, ini perilaku yang asertif adalah perilaku komunikasi yang ada di tengah-tengah. Ya, Bu ya. Orang ini akan berani mengungkapkan permintaannya dengan wajar. Dan dia juga berani menolak apa pendapat orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya atau harapannya dia dengan wajar. Orang ini akan lebih berempati, Bu. Dia empati kepada lawan bicaranya. Jadi kalaupun dia mau berbicara, dia pasti pilih-pilih kata. Tidak kayak orang yang agresif tadi, seenaknya. Dia tidak peduli orang lain itu sakit hati atau tidak, dia tidak peduli. Tapi kalau orang yang asertif, dia akan lebih pilih-pilih kata. Karena dia takut menyinggung perasaan orang lain. Karena dia sendiri memposisikan bahwa kalau saya di posisi itu bagaimana. Nah, Ibu Punten, ciri-ciri perilaku yang asertif bagaimana? Ya, tadi salah satunya yaitu berani menolak dengan wajar, berani meminta dengan wajar. Terus postur tubuh. Nah, di postur tubuh juga akan kelihatan, Bu. Orang yang perilaku asertif, dia akan lebih tenang. Dalam berbicara, dia tidak akan intonasi yang tinggi atau mungkin yang rendah kayak yang pasif, tapi dia santai. Dia santai, dia rileks dengan tatapan mata yang oke, tenang ya Bu ya. Tadi seperti di gambar yang tadi, yang asertif itu. Nah, maukah kita ada di sini? Maukah kita ada di sini? Bisa? Bisa. Bisa, jangan katakan tidak bisa Bu, ini bisa. Kenapa? Karena dimulai dari diri kita. Apakah kita mau tetap ada yang di pasif? Dengan beban nantinya seperti itu? Ngabatin ya Bu. Jadi mau perawatan semahal apapun ari ngabatin mah mau angkat tinggali cerah nate Bu. Beda dengan hatinya yang senang, yang enjoy, tidak perawatan pun seru ya gitu. Nah Bu, lanjut ya. Pola komunikasi yang asertif ini jelas Bu. Ini akan menjalin komunikasi yang efektif. Yaitu komunikasi yang efektif itu apa Bu? Yuk, komunikasi efektif apa? Ya, komunikasi yang dapat timbal baliknya sesuai dengan harapan. Jadi apa yang kita mau, kita ungkapkan, kita komunikasi dengan orang itu, dengan perjalanannya seperti itu, akhirnya kita sampai pada tujuan apa yang kita mau. Itu yang efektif ya Bu ya. Jadi menurut Ibu yang efektif jadi perilaku yang mana Bu? Perilaku yang asertif. Kalau kita sudah punya perilaku komunikasi yang asertif, maka komunikasi kita akan baik, akan efektif. Lanjut Ibu. Nah, ini komunikasi efektif yaitu bentuk komunikasi di mana pesan yang disampaikan berhasil mencapai sasaran dengan respon yang sesuai dengan tujuan. Ya Bu ya, apa yang kita mau kita sampai. Kayak tadi Ibu punya keinginan si Bapak ngebantu. Kalau kita udah dari awal dibicarakan, Pak bisa nggak bantuin Ibu? Karena apa Bu? Tugas di rumah itu tugasnya siapa? Tugas pekerjaan di rumah tugas siapa Bu? Pekerjaan di rumah adalah tugasnya seorang laki-laki. Ibu nggak punya kewajiban. Tugas Ibu apa, Bu? Tugas Ibu adalah taat kepada perintah suami. Kalau suami Ibu nyuruh Ibu nyuci, ya nah itu jadi tugas Ibu, harus nyuci. Tapi selama kalau Bapak tidak nyuruh Ibu, mau cucian segunung pun is oke. Tapi kembali Bu, tugas kita, keinginan kita dalam rumah tangga untuk apa? Untuk ibadah. Salah satu bentuk ibadahnya yaitu mencuci baju suami dapat pahala. Nah itu ya Bu ya. Jadi kembali, Ibu jangan terfokus gini, pekerjaan teh pegawaian istri sadana enggak. Itu adalah tugasnya Bapak. Kita sebagai istri membantu. Makanya dari itu kita harus komunikasikan itu. Jangan sampai ya Ibu tadi keinginan Ibu pingin dibantu sama Bapak, Bapak ngartos-ngartos, akhirnya Ibu numpuk di sini, Ibu kesel, Ibu marah, mau pada suami Ibu tidak berani, akhirnya Ibu korbankan anak. Pagi-pagi Ibu udah dicubit, pagi-pagi udah dibentak gitu ya Bu. Kenapa?
kok jadi saya yang salah sahur si anak tuh ya, kenapa saya yang jadi sasaran gitu. Nah Bu, di sini faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Ada Bu banyak faktornya. Komunikasi ini efektif akan terjalin atau akan terjadi apabila faktor-faktor ini bisa kita sesuaikan. Salah satunya tuh faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan gini Bu. Ibu, maaf ya, ada misalnya yang lulusan sarjana S3. Dia ngobrol dengan lulusan SD. Yang diobrolinnya tentang pengalaman dia selama belajar. Si orang SD pas gimana Bu responnya? Ngahulang gue bengong, dateng ngartos, naon sih nu dicarioskeunana teh gitu kan. Dia tuh bingung, apa sih itu teh gitu kan, aku tuh nggak ngerti gitu kan. Yang ada pasti bengong. Akhirnya komunikasi tidak efektif, tidak nyambung. Terus faktor status sosial. Nah, status sosial juga sama, Bu. Orang yang misalnya ekonominya bagus, atau mungkin boleh dikatakan kaya lah, Bu ya, sama orang yang biasa-biasa. Yang dia bicarakan apa, Bu? Jajan di mall. Sementara orang anu tidak punya apa-apa, ke mall pun dia belum pernah. Jadi bingung, dia membicarakan yang ada di mall seperti apa, makanannya seperti apa, si dia pasti bengong. Naon sih detengar tos, emang ayah nu gitu kan gitu, dia mah cuma tahu di warung misalnya. Pasti kan beda antara di mall sama di warung, biarpun yang dibelinya sama-sama cilok. Tuh enggak? Cilok pasti di warung pasti cuma udah plastik doang. Beda dengan kita jajan cilok di mall kan. Beda dengan kemasannya, dengan penampilannya, dengan cara penyajiannya. Padahal yang dibelinya apa? Cilok ya Bu ya. Tapi beda karena apa? Faktor status sosial. Faktor budaya. Sama faktor budaya juga mempengaruhi. Sama halnya misalnya orang Sumatera. Orang Sumatera bicaranya seperti apa Bu? Keras, intonasinya dia tinggi. Sementara kita orang Sunda lembut, terus tutur katanya juga halus ya. Orang Sunda ngobrol dengan orang Sumatera kayak orang Sunda lagi dicarekan, menuju diseselan, ya kan Bu? Iya, orang dia bukan marah, tapi emang karena gaya bicaranya, karena faktor budayanya seperti itu, ya dia mah biasa. Karena di saat dia ngobrol dengan orang yang sama, dengan budaya yang sama, dia happy, dia enjoy. Beda dengan kalau dengan bicara dengan kita. Misalnya gitu ya, jadi otomatis komunikasinya tidak efektif. Terus ini faktor pemantik. Faktor pemantik yaitu makna kata. Ya, makna kata gini Bu. Misalnya kita orang Sunda ya. Kalau gedang di kita apa Bu? Gedang itu apa? Pepaya ya. Kalau di Jawa gedang apa Bu? Pisang. Gedang mah di Jawa mah gandul. Yang sama-sama gedang, kita mah pepaya, di Jawa mah pisang. Kalau kita ngobrolin itu satu itu aja, kadang jadi berantem. Kenapa? Orang Sunda misalnya nyuruh kupas gedang, potong-potong, orang Jawa bingung kok harus dikupas sampai dipotong-potong, apanya kan gitu. Nah itu tadi faktor pemantik juga jadi mempengaruhi komunikasi yang efektif. Terus Ibu, faktor gangguan kesehatan atau gangguan fisik ya. Coba gimana Bu? Faktor ini pengaruhnya gimana? Sama gangguan fisik. Ayo contohnya. Ibu tuh yang pelan-pelan tuh, kayak kuping kan kuno sanes. Nah, kita bicara dengan orang yang tidak bisa mendengar. Kita teh nyerocos, ngobrol. Dia nggak dengar. Dia gimana, Bu? Kita bingung mau bilang iya dan nggak dengar, mau bilang enggak juga dia nggak dengar. Akhirnya dia bengong. Jadi efektif tidak Bu? Sampai tidak pesannya? Tidak.
Lanjut yaitu, udah ya Bu ya. Nah, kiatnya apa? Kiat untuk menjadikan komunikasi kita menjadi efektif yaitu salah satunya menyampaikan pesan lewat berbagai media. Oke, kita mau menyampaikan pesan lewat berbagai media. Mau kita bicara langsung, mau kita telepon, mau kita bikin surat, atau sekarang mah ada WA, ada Instagram, ada Facebook, nah sama. Tapi Bu, hati-hati ya Bu dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai masalah rumah tangga kita dibikin status, hari ini suami nggak perhatian misalnya ya, terus besok abi deui wae sebenarnya komplit atau ya Bu ya. Nah, terus bersifat empati. Nah, di sini tadi kita bersifat empati di sini. Siapa yang menjadi lawan bicara kita? Kita pun misalnya lulusan S3, kalau yang kita ajak bicaranya lulusan SD, berarti kita harus berempati di sana. Bahwa sebesar apapun ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun yang ilmu yang kita miliki, nggak bakalan nyambung kalau bicara dengan orang itu. Makanya simpan dulu atribut S3-nya. Kita ngobrol yang lumagi naon, yang S3 juga dulunya dia SD gitu. Jadi dia punya cara untuk itu. Ya. Lanjutnya kita fleksibel. Fleksibel di sini tadi Bu berlaku bahwa kita bisa menempatkan di mana kita bicara, siapa lawan kita bicara. Terus memahami bahasa nonverbal. Nah, di sini juga penting Bu. Kita bisa memahami bahasa nonverbal yang diajak bicara sama kita. Nginggil Bu, highway, orang teh ngobrol tanpa kita peduli, tanpa kita berempati ya, tanpa kita melihat si orang yang diajak bicara. Orang itu teh udah bosen ngedaungkeun nanti, dia teh udah ngasih kode-kode gitu kan. Tapi kitanya tidak ngerti, padahal itu orang teh mending bosen nih mending rudet ya teh nah gitu. Kita bisa kan lihatnya orang itu ekspresinya seperti apa, gesturnya seperti apa, nging hayu diteraskeun gitu ya Bu ya. Nah, terus jadilah pendengar yang baik. Ibu, sudahkah Ibu jadi pendengar yang baik? Di keluarga? Di keluarga aja dulu Bu, jangan di masyarakat. Karena di masyarakat mah gini, kadang kita bisa menempatkan di rumah mah seperti ini, di lingkungan mah kita seperti ini. Di lingkungan kecil aja kita. Udahkah kita menjadi pendengar yang baik? Betul. Betul. Ibu yang punya anak remaja mana? Punya anak remaja, SMP, SMA, laki-laki. Nah, Ibu, kalau anak Ibu pulang sekolah, dia telat, gimana reaksi Ibu? Nanya kemana dulu? Kapan waktunya? Iya, kapan waktunya? Langsung begitu dia masuk rumah, buka sepatu langsung dari mana? Langsung kasih kesempatan nggak sama anak Ibu untuk bicara? Kebanyakan tidak. Si anak baru mau ngomong 1-2 kata, ibunya udah motong. Nah, itu berarti kita belum jadi pendengar yang baik. Kenapa? Jangan salah Ibu, anak laki-laki itu tidak banyak berbicaranya Bu. Makanya jangan ngarep kalau Ibu punya anak laki-laki dia akan bercerita banyak tentang pengalaman dia di sekolah. Enggak. Karena apa? Karena itu udah kodratnya laki-laki. Kalau laki-laki itu cuma 7.000, 5.000 atau 7.000 kata per hari. Jadi kalau dia udah berinteraksi di luar rumah, di saat dia pulang sekolah nggak bakal banyak bicara. Beda dengan kita perempuan Bu, punya jatahnya juga 20.000 Bu. Makanya kalau pagi-pagi belum beres, siang dilanjut. Siang belum habis, nanti malam iya dihabiskan malam hari, betul nggak Bu? Pagi-pagi ngomelin anak, yang ini belum bangun, yang ini belum siap, suami males-malesan, nggak ngerti kan? Kita ngomel, tahu ngomel lama kemana we kan? Siang kita ngerumpi, ketemu teman ngantar sekolah kita ngerumpi, pulang sekolah masih ada jatah, si bapak belum pulang diomel, anak belum pulang, pas pulang-pulang diomel. Nah itu
Di saat itu ibu memperlakukan anak ibu yang laki-laki seperti itu, berarti ibu belum bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau di rumah saja sudah tidak bisa menjadi pendengar yang baik, di lingkungan pun mungkin ibu sama. Di saat teman kita lagi cerita, lagi curhat, ibu-ibu belum selesai udah motong gitu ya. Jadi kalau komunikasi ingin efektif, yaitu jadilah pendengar yang baik. Dengerin dulu. Teman mau curhat, oke. Karena Bu, komunikasi dengan teman juga ada kiatnya, ada caranya. Nih kalau lagi teman lagi sedih, dia datang ke kita. Pertanyaan kita apa? Kunaon cina nah cirik cina aya naon cinanya. Nah itu pertanyaan yang kurang tepat. Jangan tanya kenapa kamu menangis. Pertanyaannya beda. Kita rubah pertanyaannya. Tapi sini duduk, kalau mau cerita silakan cerita. Kalau pertanyaannya kunaon nangis, udah langsung betul nggak Bu? Ada perasaan tidak enak gitu kan, udah tahu sedih, kok masih ditanya gitu kan. Beda dengan sini duduk, kalau mau cerita silakan cerita, dia pasti akan cerita banyak gitu. Ada kiatnya juga Bu, sama dengan anak. Nanti kita bicara itu tentang pengasuhan anak dan remaja, karena beda anak beda perlakuannya. Hilangkan sekat dan pembatas antara ibu dan lawan bicara. Nah di sini tadi ya, fleksibel, kita harus fleksibel, kita harus empati, dan hilangkan jarak-jarak itu. Bahwa nih saya mah ada orang kaya, ngobrolnya gak beda kieu. Saya mah ada pendidikannya enggak. Jadi hilangkan sekat-sekat itu. Sampaikan pesan dengan lembut dan bijak. Terus gunakan bahasa atau media komunikasi yang tepat sesuai dengan kondisi saat melakukan komunikasi. Nah, pinter-pinterlah kita, ya. Terus pilih waktu, suasana atau tempat yang tepat saat kita berbicara. Nah, saat tadi Bu, kita berkomunikasi sama anak laki-laki, jangan pernah ditanya saat anak datang sekolah langsung Bu. Apalagi itu anak laki-laki. Anak laki-laki datang telat, kita udah siap mau marahin kan Bu, mau nanya gitu kan. Si anak datang baru juga bertanya, dia nggak bakalan jawab Bu, dia pasti ngeloyor atau mungkin banting pintu. Ada terbunuh gitu. Tapi ibu kasih jeda dulu, kasih dia waktu misalnya 10 menit, dia udah buka sepatu, dia udah masuk, udah agak tenang, baru kita tanya. Dan jadilah pendengar yang baik. Ngingsok waka motong ibu, ulah kena-kena ada aku teh ibunya, gitu kan. Ada perasaan ego itu kan, maknya saya teh da ibu namanya eleh ku budak kan, ada gitu. Suka ada perasaan itu? Suka. Tapi kalau sama anak, apalagi anak remaja, kita harus sokeun heula naon sih gitu, tahan ego kita. Nah lanjut Ibu, nah bahasa kasih Bu, waktunya 5 menit deh, tapi tadi kan 10 menit ya, kita kurang, baru ditambah. Nah Ibu, bahasa kasih. Nah, komunikasi yang efektif akan terjadi kalau kita tahu yang namanya bahasa kasih, dan selalu menggunakan ini dalam kehidupan dalam rumah tangga kita. Bahasa kasih itu ada berapa Bu? Ada 5. Salah satunya yaitu 1. Pujian, memberi hadiah, waktu yang berharga, sentuhan, dan pelayanan. Nah, pujian. Pernahkah Ibu dapat pujian? Pernah nggak Ibu dapat pujian dari suami? Tidak? Mereka kasihan banget. Enggak, kalau kita dapat pujian gimana rasanya? Senang ya Bu ya. Kalau kita dapat pujian pasti kita akan merasa senang. Kita akan merasa bahwa kita ini masih berharga, masih dihargai. Cobi anu tidak pernah dapat pujian, pikiran Ibu gimana? Enggak, pikiran Ibu ke suami gimana? Ada pertanyaan gini, nyaahun keneh teu nya? Peduli keneh teu nya? Padahal sebetulnya tadi kita jangan jadi perilaku yang pasif. Kalau kita pingin pujian, makanya sekali-kali kita ngobrol. Pak, atau kali-kali mah muji gerak. Gitu. Jadi kita teh mengungkapkan apa yang kita mau gitu, biarpun suami ngerti. Ya,
Suatu saat gini Bu, kalau kita mengungkapkan itu suatu saat itu ada celetukan pujian dari suami. Dan sama-sama Bu, yang namanya laki-laki itu dia itu sayang, dia itu peduli sama keluarganya. Bahkan laki-laki itu lebih pedulinya, cuman bedanya laki-laki tidak pernah atau jarang ya ada gengsinya. Jadi mengungkapkan nanti asa kayak mau menurunkan harkatnya gitu kan ya. Itu laki-laki, bukan tidak sayang. Ibu bisa perhatikan kalau laki-laki seperti itu Bu. Ibu di saat ibu sakit. Ibu sakit gimana? Ada perlakuan-perlakuan itu yang sebetulnya itu, tapi itu tadi karena dia itu punya ego atau mungkin dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia bukan laki-laki romantis kayak gitu ya Bu ya. Beda dengan Pak Upet ya. Pak Upet mah romantis terus. Nah, memberi hadiah. Ibu pernah nggak memberikan hadiah? Ibu pernah nggak diberikan hadiah? Pernah. Senang nggak Bu? Ibu pernah nggak memberikan hadiah itu kepada anak? Pernah. Nah, Ibu, yang namanya memberikan hadiah tidak harus barang yang mahal. Ingat, memberikan hadiah tidak harus berupa barang yang mahal. Sama anak juga sama Bu. Kita kalau menjanjikan memberikan hadiah, berikan. Makanya kalau menjanjikan hadiah kepada anak, jangan yang mahal atau yang mungkin kita tidak mampu. Jadi jangan sampai gini, Dek, kalau naik kelas nanti ibu belikan sepeda ya. Di saat anak naik kelas, rankingnya bagus sesuai janji ibu, pada saat itu ibu tidak punya uang untuk beli sepeda. Ya, akhirnya ibu ngobrol naon kamu kali. Reaksi si kecil gimana? Kecewa, marah, yang pada akhirnya kayak memual deh, kita tidak kamari ke mama bohong. Sama posisi itu pun dengan kita, tidak jauh bedanya. Kita juga sama, kita akan senang dikasih hadiah, dikasih pujian, iya. Tapi kadang itu laki-lakinya tidak ngerti-ngerti gitu kan. Dia tidak ngerti karena kita tadi tidak mengungkapkannya. Waktu yang berharga. Ibu pernah nggak meluangkan waktu 15 menit aja dalam keluarga ngumpul bareng, ngobrol bareng, tanpa HP, tanpa TV? Siap, Ibu udah bisa. Yang lainnya? Apa 24 jam sibuk? Bu, kalau kita lagi ngobrol kan lagi kita nyantai, kita curhat apa yang kita mau atau lagi ini apa gitu kan. Tapi kalau tidak ada waktu itu, ya nggak bakalan nemu-nemu Bu. Terus Bu, enak ya Bu ya kalau menuju ngobrol, ngariung ngobrol. Beda dengan ini mah bapana ngarokok di luar, ngopi. Ibuna nonton sinetron, nonton TV, anaknya main. Terus mau nyambungnya di mana gitu kan. Nah, terus sentuhan. Nah, Ibu, sentuhan. Seringkah Ibu dapat sentuhan dari suami? Enggak Bu, betul nggak? Ini serius pertanyaannya loh. Udah seringkah Ibu dapat sentuhan dari suami? Kapan? Kalau suami lagi mau gitu. Kalau hari-hari biasa, oh, lempeng jika jalan tol. Ibu kemana wae? Ibu, yang namanya sentuhan beda ya. Sentuhan kalau Bapak pingin, itu sentuhannya berupa apa Bu? Nafsu. Betul nggak? Tapi kalau sentuhan yang pingin kita dapatkan bukan hanya nafsu. Ibu lagi capek, suami ngedeketin, ngelus pundak kita, rasanya gimana Bu? Wih, senang. Nah itu sentuhan-sentuhan yang dimaksud di sini. Bukan sentuhan kalau Bapak mau, itu Pak udah nggak usah dibahas ya Bu ya. Itu mah pasti ada, dan nggak mungkin tanpa ada sentuhan ya. Tapi ini yang kita perlukan, bisa perhatian dari suami. Sama halnya, tahun Bu, mana Parawan? Parawan juga sama, ini berlaku.
orang tua kita peluk kita rasanya gimana? Ya kan Bu? Kita lagi sedih, kita lagi misalnya ada sesuatu di hidup kita, kita datang ke orang tua, si mama nggak nanya, cuman gini aja, peluk rasanya gimana Bu? Itu pun berlaku untuk anak kita. Pernahkah ibu memberikan pelukan satu hari pada anak setiap hari satu kali? Anaknya kelas sabaraha, narosila. Anaknya kelas sabaraha. Kalau anak usia gini ya nggak mungkin setiap hari, setiap detik pasti dipeluk. Tapi kalau anaknya SMP, adakah yang masih mau dipeluk? Nah itu berarti komunikasinya bagus. Suntangan saja, tanpa pelukan Bu. Nggak ada urusan laki-laki sama perempuan Bu. Justru anak laki-laki yang mendapat pelukan setiap hari dari ibunya, dari orang tuanya itu akan menjadi laki-laki yang penyayang dan tanggung jawab. Jangan gini Bu, jangan nyerah ada murang kalina aliman. Enggak Bu. Kita akan merasa sangat dihargai, sangat dibutuhkan, sangat beda we Bu. Kalau kita dapat itu. Soalnya gini, dipeluk sama suami, misalnya mau kerja dipeluk sama suami beda kan Bu? Dengan pelukan yang malam-malam beda. Ada rasa itu, sama anak juga gitu Bu. Jadi usahakan minimal 1 kali 1 hari peluk anak, apalagi anak mau berangkat sekolah. Terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan mah oke lah, dia pasti masih mau berbanja-banja, masih mau apa, tapi anak laki-laki tidak. Itu bahkan berpengaruh Bu kepada psikologi anak. Nanti kita bahas di pengasuhan anak ya Bu ya. Terus tadi pelayanan, maaf Ibu satu lagi pelayanan. Nah pelayanan di sini adalah pelayanan kita di rumah berapa jam Bu? 24 jam. Nyambung dari yang tadi. Pekerjaan di rumah adalah tugasnya laki-laki. Selama laki-laki tidak menyuruh kita, itu tidak menjadi kewajiban buat kita. Tapi karena niat kita rumah tangga adalah untuk ibadah, salah satunya mencari ibadah, kita melakukan pekerjaan rumah, kita memberikan pelayanan. Kalau kita ingin dapat ganjaran dari ibadah kita, apa yang harus kita lakukan? Dalam melakukan pelayanan itu? Ikhlas. Tapi kebanyakan ibu-ibu pagi-pagi nyiapin sarapan, cucian pingin beres, rumah pingin bersih, suami tidak ngerti, yang ada ibu masak di dapur breng-brong, nyuci bari gege lendeng, ya Bu ya. Nah itu kebanyakannya. Jadi mau dapat nilai ibadahnya di mana? Betul nggak? Kalau kita Bu menjaga kewarasan kita, perempuan juga harus ada Bu. Pencucian numpuk, geroho numpuk. Kalau kita lagi bad mood, tinggalkan dulu Bu. Cari waktu 5 menit atau 10 menit. Mau ibu nyiram tanaman, mau ibu nyanyi-nyanyi, mau ibu joget-joget, silahkan. Jangan sampai mood kita lagi nggak bagus, kita mengerjakan pekerjaan itu. Yang ada kita rungsing. Akhirnya, pelayanan yang ibu berikan tidak akan dapat pahala. Pelayanan yang ibu berikan tidak akan dapat pujian. Pelayanan yang ibu berikan tidak akan dapat hadiah. Ibu juga tidak akan mendapatkan sentuhan. Tapi kalau pelayanan ibu bagus, pelayanan ibu ikhlas, ibu akan dapat pujian dari suami. Ibu akan dapat hadiah dari suami. Tanpa sadar si bapak datang-datang bawain hadiah. Kenapa? Karena lihat istrinya memberikan pelayanan dengan bagus, tidak marah-marah di rumah, tebrang-breng-brong di dapur, tewakweko kamu rangkali. Akhirnya si bapak tersentuh. Tanpa kita minta dia bawain hadiah. Jadi pelayanan kita lakukan, pujian kita dapat, hadiah kita dapat. Terus sentuhannya juga kita dapat. Senang nggak kita Bu? Senang. Mau nggak seperti itu? Jadi intinya kita harus jadi perilaku komunikasi yang asertif dulu. Ya Bu ya, asertif dulu. Jadi berani dong mengungkapkan apa yang kita mau ke Bapak. Kita bisa mengelola emosi kita kalau kita jadi perilaku yang asertif. Lanjut. Habis waktunya sedikit lagi. 3 kata ajaib. Ibu kata ajaib naon wae? Kemarin di pretest
Di pretest apa, Bu? Selamat tinggal. Selamat tinggal itu bukan bahasa kasih. Bukan bahasa. 3 kata ajaib ya. 3 kata ajaib yaitu terima kasih, tolong, dan maaf. Ibu, 3 kata ini bisa mempengaruhi orang yang menjadi lawan bicara kita. Reaksinya ini akan sangat bagus, makanya dikatakan dengan kata ajaib. Orang yang selalu mengatakan terima kasih, mau sekecil apapun yang kita lakukan, yang orang lain lakukan, kita ucapkan terima kasih. Itu akan merubah akan menjadikan diri kita itu orang atau pribadi yang rendah hati. Karena apa? Karena kita akan merasa bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita tidak selalu ada di atas mereka. Jadi kita akan selalu menghargai orang lain, bahwa tidak ada yang lebih dari kita gitu, Bu. Jadi rendah hati. Beda ya, Bu, rendah diri sama rendah hati. Kalau rendah hati yang munculnya kita menjadi orang yang berempati ya, Bu ya. Terus ke muka kita juga segar ya, Bu ya, karena orang yang rendah hati mah, Bu, karena apa? Tidak ada rasa curiga ke orang lain, tidak mendengki sama orang lain gitu. Terus tolong, Ibu, upami kamu rangkali sok nyebatkan terima kasih tidak? Sok sering-sering ya, Bu, jangan pelit. Terus kata tolong. Nah, tolong juga di sini akan sangat berpengaruh. Tolong, kalau di kita mah apa, Bu? Punten. Nah, Bu, pemakaian kata ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bedanya gini, salah satu contohnya gini, Bu, boleh dicontohin? Komunikasinya silahkan. Harusnya kita praktek, Bu. Yuk, siapa yang berani? Ayo, antara menggunakan kata tolong dan tidak. Antara menggunakan kata tolong dan tidak. Ayo, Bu. Ayo. Ayo. Sok. Kan kita sharing ini mah, Bu ya. Ayo udah dipangkat, Dek. Halo. Halo, Ibu. Oke, kita contohin ya. Tolong atau maaf atau punten. Punten ya, gini, kita mau meminjam sesuatu, kita dengan sombongnya kita bicara, hei atangi cuma atuh cenah patot hadirkeun. Orang yang punya patot gimana? Asa enggan ngasih nage, betul nggak? Bari ngasih teh bari, yuh, ya. Beda dengan gini, teh punten atuh pamit teh dianggo mah abi nambut. Coba, orang yang punya pasti, oh mangga. Betul nggak? Nah itu, jadi 3 kata ajaib di sini seperti itu, bisa merubah situasi dan kita bisa melihat pribadi orang itu seperti apa. Gitu ya, Bu ya. Jadi biasakan kita dengan menggunakan bahasa-bahasa ini. Dan teu awis atuh, Bu, dan teu meser gitu kan. Jangan pelit. Karena apa? Kita ini seorang ibu. Kita seorang ibu. Kita ini adalah guru pertama dan terlama buat anak. Yang namanya anak adalah cerminan kita. Yang namanya anak adalah fotokopinya kita. Jadi apapun yang anak lakukan itu adalah hasil dia melihat sama mendengar kita sehari-hari di rumah. Gitu ya, Bu ya. Jadi kembali, kenapa atuh sakocite ibu-ibu wungkul anu disakolakeunana? Kenapa? Karena itu tadi, kita ini seorang perempuan harus bisa jadi guru, harus bisa jadi perawat, harus bisa jadi tukang masak, ya komplit gitu ya. Tapi kalau kita berdaya, kita tahu caranya, kita tahu tempatnya harus di mana, harus bagaimana, kita bakal senang dan bahagia dalam melakukan pelayanan kepada keluarga kita semua. Maaf. Nah, di sini satu lagi. Maaf. Kata maaf, Ibu pernah nggak mengakui kesalahan Ibu dan bilang maaf? Berat nggak, Bu? Berat nggak, Bu? Kalau bilang maaf berat nggak, Bu? Berat, cenah. Iya, kata
yang sangat mudah, tapi kadang kita berat untuk mengatakannya. Apalagi kita Bu perempuan, kita perempuan mah tidak pernah salah. Perempuan mah selalu benar rasanya ya. Tapi tidak, kita berani mengungkapkan itu. Jadi gini Bu, kalau kasar nama, biarpun kita tidak salah, is oke lah. Atau puntennya bilih abi lepat mah, enak tidak Bu? Ulah kekeh we da ambung da urang mah teu salah moal gitu kan. Biarpun kita tidak salah sok cobi. Punten atunya bilih abi lepat mah. Orang yang mungkin dia yang diajak kita lawan bicara kita itu yang salah. Akhirnya apa? Dia akan memberikan respon. Ih da salah sama tuh abi nu lepat teh tanpa kita tidak sadari. Betulnya. Tapi kalau kadang kita ego, kita tidak mau mengatakan maaf duluan, si orang yang justru bersalah pun dia akan kekeh lagi gitu ya. Nah Ibu, terus terus langkung ya Bu ya. Nah itu ya Bu, jadi tiga kata ajaib itu selalu diaplikasikan dalam keluarga kita. Itu akan merubah perilaku kita dan perilaku orang yang diajak lawan bicara. Jadi siap Bu, jadi perilaku komunikasi yang asertif? Siap. Siap? Siap. Bisa? Bisa? Bisa. Kita bisa. Kita mulai dari hari ini, dari diri kita sendiri, keluar dari sekoci kita jadi perilaku-perilaku yang asertif. Jangan mau menjadi perilaku komunikasi yang pasif. Rugel Bu. Ya, rugel, jangan teh ngabatin ya pada akhirnya mah. Yaitu ibu-ibu anu tiasa didugikeun ku abi, hapunten, hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten tina kalepatanana, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekoper cinta. Ya, hatur nuhun.